Anggur merupakan tanaman buah yang berasal dari benua Amerika dan Eropa yang memiliki 4 musim dalam setahun, musim gugur, dingin, semi, dan panas. Tidak seperti Indonesia yang hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Perbedaan iklim tersebut menyebabkan pohon anggur umumnya tidak dapat berbuah secara alami di negara kita. Sehingga, diperlukan campur tangan manusia untuk membantu tanaman ini berbuah. Syarat tabulam pot anggur sudah siap dibuahkan adalah harus berumur minimal 6 bulan sejak penanaman ke pot, dengan asumsi pohon tumbuh sehat dan subur sejak awal tanam. Alternatif lain yang bisa dijadikan syarat tabulam pot anggur boleh dibuahkan yaitu apabila diameter batang tersier minimal sudah sebesar pensil. Cara membuahkan tabulam pot anggur. Ada banyak versi yang diterapkan oleh penghobi anggur di Indonesia. Namun prinsipnya adalah memberikan pupuk berkandungan fosfat dan kalium tinggi serta dilakukan pengeringan tanah untuk mempercepat tanaman beralih dari fase vegetatif pertumbuhan seluruh organ menuju fase generatif pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian dilakukan pemangkasan pada cabang-cabang pohon hingga dihabiskan 90% untuk menumbuhkan cabang-cabang baru yang diharapkan membawa calon bunga. Jadi, apapun versi teknis pembuahan yang digunakan, pasti akan mengacu pada 2 hal di atas. Dalam membuahkan pohon anggur, saya menerapkan prosedur 4P, yaitu, pemupukan, pengeringan, pengairan, pemangkasan. Berikut langkah-langkah 4P. 1. Pemupukan. Langkah pertama ketika pohon anggur akan dibuahkan adalah memberikan kompos atau pupuk kandang dan kapur dolomit dengan dosis dan cara aplikasi yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dosis pupuk kandang kompos 1-3 gayung. Menyesuaikan ukuran pot. Dosis kapur dolomit 0,5-1 sendok makan pot diameter 30-40 cm, 1-2 sendok pot 40-50 cm, 2-3 sendok pot 50-60 cm, dan 3-5 sendok pot 60-80 cm. Namun jika selama 2 bulan terakhir Anda telah memberikan kedua pupuk tersebut, maka dosis harus dikurangi 50% dari dosis normal. Bersamaan dengan itu berikan pupuk generatif yaitu, MKP, KNO3 putih dan boroni, masing-masing dosis 10 gram per pohon, atau bisa juga lihat video lengkap pemupukan generatif atau pembuahan di postingan kami sebelumnya, seperti gambar yang kami tampilkan ini. 2. Pengeringan. Setelah sampai pada pemberian pupuk generatif yang keempat atau yang terakhir. Mulai keesokan harinya stop penyiraman selama 3-7 hari ke depan, sampai daun-daun tampak setengah layu. Selama periode pengeringan tersebut, media tanam tidak boleh mendapatkan air sedikit pun. Anda bisa gunakan plastik atau terpal sebagai penutup pot untuk antisipasi apabila turun hujan. 3. Pengairan. Setelah masa pengeringan selesai, lakukan penyiraman sebasah-basahnya sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore, selama 2-3 hari ke depan. Tujuannya untuk mengembalikan kadar air dalam organ tanaman. 4. Pemangkasan. Setelah masa pengairan selesai, lakukan pemangkasan pada seluruh cabang dengan menyisakan 2-9 mata tunas pada masing-masing cabang, menyesuaikan model rambatan dan varietas anggur yang ditanam. Sejak hari ini dan seterusnya, frekuensi penyiraman kembali normal, cukup 1 kali sehari. Oh ya, ciri-ciri masa pengairan telah selesai adalah dengan memotong salah satu pucuk cabang. Apabila beberapa menit kemudian bekas potongan meneteskan air, maka pohon sudah siap dipangkas. Namun jika tidak, artinya masa pengairan belum selesai. Beberapa minggu pasca pemangkasan akan tumbuh cabang-cabang baru yang sekaligus membawa calon bunga. Setiap cabang biasanya mampu membawa sebanyak 1-4 tandan bunga, tergantung usia pohon. Semakin berumur, pohon semakin produktif. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga Sobat RGB Grab Ngawi semua berhasil dalam melakukan pangkas pembuahan. Nantikan postingan berikutnya, yaitu cara merawat bunga setelah pohon anggur yang dipangkas berhasil berbunga. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan ulasan dari kami.
Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar.